Halo, Paragil di sini. Di video ini kalian akan kenal dengan yang namanya konsep listrik statis. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Hanya saja kita tidak memperdulikannya dan tidak ingin tahu sebenarnya ada apa sih di situ, ada proses yang seperti apa sih dan bagaimana dapat terjadi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Ya, inilah 6 video kejadian yang ada di sekitar kita yang berkaitan tentang listrik statis. Enjoy! Siapa sih yang tidak mengenal belut listrik? Mungkin kalau belut itu sendiri kita sudah tidak asing ya. Apalagi kita juga bisa menjumpai belut di beberapa tempat ya, seperti sawah, rawa-rawa, atau sungai. Tetapi bagaimana dengan belut listrik? Sebenarnya belut listrik sendiri itu juga tidak termasuk ke dalam spesies belut. Karena belut listrik bernafas menggunakan insang sebagaimana halnya dengan ikan pada umumnya, sehingga belut listrik sendiri termasuk ke dalam spesies ikan. Nah, bagaimana belut listrik sendiri dapat menghasilkan listrik ya? Pada prinsipnya, cara kerjanya mirip seperti batu baterai ya, tepatnya di pada bagian ekor. Terdapat sel yang disebut sebagai elektrosit. Nah, sel-sel elektrosit ini bertugas untuk menerima sinyal-sinyal elektron yang dikirim dari sistem saraf pusat atau dalam hal ini adalah otak, yang datang dari otak menuju ekor, di mana ekor tersebut terdapat elektrosit. Nah, pengiriman sinyal-sinyal ini mengakibatkan adanya perbedaan muatan atau perbedaan potensial listrik yang ada di dalam tubuh belut listrik. Sehingga ketika belut listrik menyentuh benda-benda atau makhluk hidup tertentu, maka tentu makhluk hidup tersebut akan menerima hantaran listrik atau sambaran listrik yang berasal dari dalam tubuh belut listrik. Nah, ayo, siapa di sini yang takut dengan petir ya? Saya sendiri juga takut kok. Ya, pada satu saat keadaan tertentu, ternyata petir tidak hanya dapat merambat di langit saja ya, antara awan satu dengan awan yang lain. Tetapi petir juga bisa merambat dari awan bahkan sampai menuju bumi. Mengapa ya petir dapat terjadi ya? Bagaimana ya prosesnya? Dan kenapa ada petir yang bisa sampai ke permukaan bumi? Ah, jeez. Whoa! Where was that? Ya, petir pada prinsipnya itu merupakan perpindahan elektron atau muatan negatif yang cukup besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Perpindahan elektron-elektron ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik yang signifikan pada awan-awan tertentu di atas sana. Perbedaan muatan listrik yang ada pada awan-awan yang ada di sana, yang di atas sana, itu dapat terjadi akibat adanya gesekan antara awan satu dengan awan yang lain. Jadi, petir dapat sampai ke permukaan bumi itu akibat sama seperti tadi ya, adanya perbedaan muatan antara awan yang ada di langit dengan bumi itu sendiri. Sehingga ketika ada perbedaan muatan yang cukup untuk menghantarkan energi dari langit menuju bumi, yang manifestasinya atau bentuknya berupa kilatan atau listrik, maka sangat memungkinkan petir dapat merambat dan menyambar ke bumi.
jarang terfikirkan bahwa korek gas di dalamnya itu ternyata tersimpan konsep listrik statis. Nah, kira-kira bagaimana ya penjelasannya ya? Jadi pada prinsipnya api dapat tercipta kalau ada dua elemen yang menciptakan api tersebut. Nah, elemen apa itu? Yang pertama adalah bahan bakar ya, dalam hal ini adalah gas yang ada dalam korek api. Dan yang kedua adalah pemicu listrik. Nah, pemicu listrik yang langsung bersinggungan dengan uap gas yang dihasilkan dari dalam hal ini bensin ya, bisa kita katakan sebagai bensin. Tentu listrik tersebut akan terkonversi menjadi kalor atau panas yang dapat mengakibatkan atau memunculkan reaksi pembakaran. Lalu, bagaimana sih sebuah korek api dapat menghasilkan percikan-percikan listrik ya? Oke, kuncinya ada pada satu komponen yang disebut sebagai piezoelektrik. Adalah komponen yang mengkonversi energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Ketika kita memberikan tekanan atau gesekan pada korek api gas, maka piezoelektrik akan terpicu untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini muncul akibat adanya perbedaan muatan yang ada di dalam sisi-sisi piezoelektrik ini. Sehingga ketika ada perbedaan muatan, muncullah listrik statis di sini. Buat kalian yang pernah menonton Amazing Spider-Man, tentu kalian akan terbayang elektro ya. Tapi tenang aja, manusia listrik di sini tidak diciptakan akibat adanya mutasi-mutasi dari gigitan-gigitan belut listrik. Melainkan justru sangat sederhana sekali ya. Ternyata kita dari tubuh kita seperti ini, kita dapat menghasilkan listrik loh. Nah, bagaimana caranya? Simpel banget. Simak video berikut ini. 20. And now when I start the chair, I will go to the shop. You can see. You can see the shop. Nah, percikan listrik ini dapat muncul akibat adanya perbedaan muatan antara logam yang akan disentuh dengan tubuh kita. Jadi sebelumnya tubuh kita sudah bermuatan listrik, yaitu muatan listrik negatif. Bagaimana prosesnya kok bisa terjadi? Bisa ada muatan listrik yang ada dalam tubuh kita. Jadi, ketika ada orang yang duduk di atas bangku plastik ya, plastiknya dipukul oleh sebuah kain, elektron yang berasal dari kain yang dipukul-pukul tersebut berpindah ke kursi dan tubuh manusia yang duduk di kursi tersebut, sehingga manusia tersebut menjadi bermuatan listrik negatif. Himbauan dilarang menggunakan handphone di pom bensin itu atau SPBU itu juga sebenarnya masuk akal dan itu memang benar ya adanya. Jadi ternyata handphone ketika kita gunakan tersebut, handphone dapat menghasilkan elektron-elektron yang dapat berpindah dari handphone menuju tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi bermuatan listrik negatif. Nah, ini berbahaya apabila ketika kita menyentuh logam tertentu yang dekat dengan area bensin menghasilkan gas. Nah, gas inilah yang akan memicu kebakaran. Tapi dalam video ini, kebakaran pom bensin tidak diakibatkan ketika orang tersebut menggunakan handphone. Penasaran kan? Coba kita lihat videonya. Oke, coba perhatikan. Dalam video kita sempat melihat
si perempuan kembali masuk ke dalam mobil, ya. Kemudian duduk beberapa saat dan kemudian berdiri dan menghampiri gagang besi dari selang bensin tersebut. Ketika ingin bersentuhan dengan gagang besi, kita bisa lihat jelas di situ ada percikan api. Sebenarnya itu bukan percikan api ya, tapi percikan listrik. Jadi, ketika kalian duduk di kursi mobil, sebenarnya sedikit kurangnya ada transfer atau perpindahan elektron sehingga tubuh kalian menjadi bermuatan listrik. Ketika tubuh kita bermuatan listrik kemudian menyentuh besi yang dekat dengan uap gas pada bensin, tentu itu akan memunculkan reaksi pembakaran sehingga kebakaran deh. Nah, kebayang gak sih? Cuman gara-gara listrik statis yang menghasilkan percikan listrik yang begitu kecil, ternyata bisa membakar atau menghanguskan satu buah truk kontainer. Oke, kalau kamu penasaran, silahkan simak video berikut ini. Jadi kalau saya perhatikan di situ mereka menggunakan pakaian-pakaian ya mungkin bisa memicu atau menghasilkan muatan listrik pada tubuhnya ya, seperti pakaian-pakaian wol itu ya. Setelah mengangkut barang, tubuh mereka itu ya bergesekan menganggap bahwa benda-benda plastik yang ada di situ sebagai perosotannya. Ternyata itu harus dihindari justru. Karena ketika ada gesekan-gesekan tersebut, tubuh mereka tanpa mereka sadari memiliki muatan listrik yang cukup besar. Nah, akibatnya ketika kakinya bersentuhan dengan logam dari truk tersebut, kita bisa tahu lah apa yang akan terjadi. Oke, inilah 6 video kompilasi Pi. Physics is everywhere. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video Pi selanjutnya. Nah, apabila kamu memiliki rekomendasi atau saran-saran mengenai gejala-gejala fisika yang ingin dibahas di video ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Goodbye.